Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh Soleha kelas 8 Ibnu Batutah, ketemu lagi bersama Ustazah. Kali ini pertemuan 3 kita pada bab pola bilangan dan barisan bilangan. Oke, pada pertemuan kemarin kalian sudah mempelajari tentang aturan-aturan pola. Ada pola penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Nah, kali ini tentang barisan bilangan. Yang pertama ada barisan aritmetika. Nah, barisan aritmetika itu mempunyai bentuk seperti ini. Nah, yang A ini dikatakan adalah suku pertama atau U1. Ini suku kedua atau U2. Ini suku ketiga, U3. Ini suku keempat atau U4 dan seterusnya. Sehingga suku terakhirnya itu dikatakan dengan suku N atau UN. Ini bentuknya. Kemudian, kalau barisan aritmetika dia mempunyai beda yang sama antar sukunya. Nah, bedanya itu adalah selisih. Arti beda itu adalah selisih. Selisih antara suku kedua dengan suku pertama atau suku ketiga dengan suku kedua. Nah, atau juga UN kurang 1, artinya suku terakhir dengan suku sebelumnya. Oke, itu selisihnya atau beda. Sehingga kalau ada soal, kita ada sebuah barisan aritmetika, kemudian ditanya suku ke N-nya, misal suku ke-12. Suku ke-12 kita gunakan rumus seperti ini. Nah, untuk menentukan suku ke-12-nya, berarti N-nya kita ganti dengan 12, A ini sama dengan suku pertamanya. Nah, N ini kalau 12 berarti di sini juga diganti, di sini juga diganti. Nah, beda ini selisihnya. Oke, nanti Ustazah jelaskan lebih dalam lagi. Barisan geometri. Kalau barisan geometri itu mempunyai bentuk umum seperti ini. Suku pertamanya A, suku keduanya A kali R. Nah, kalau barisan aritmetika dia tambah B. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau barisan aritmetika dia mempunyai rasio yang sama. Kalau geometri dia mempunyai rasio yang sama. Kalau aritmetika dia mempunyai beda yang sama. Nah, rasio itu perbandingan, makanya pakai per. Ya kan? U2 per U1 dia sama dengan U3 per U2. Artinya, kalau barisan geometri ini, dia merupakan aturan pola perkalian atau pembagian. Perkaliannya yang sama dan pembagian yang sama. Kalau barisan aritmetika, dia mempunyai aturan pola penjumlahan yang sama dan pengurangan yang sama. Oke, misal kalau bentuk aturan pola yang penjumlahan naik itu dia tidak bisa kita gunakan atau dia bukan barisan aritmetika. Oke. Sehingga rumus untuk mencari suku ke N-nya nih. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. A ini adalah suku pertamanya. R ini adalah rasionya atau aturan polanya. Dia aturan pola perkalian berapa atau pembagian berapa. Seperti itu. Contohnya, selidikilah termasuk barisan mana barisan-barisan bilangan berikut. Kemudian tentukan suku ke-12-nya. Nah, yang ini kan ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku. Kemudian kita tentukan dulu dia ini termasuk barisan mana? Aritmetika atau geometri. Kemudian bisa kita tentukan kita bisa tentukan suku ke-12-nya. Seperti ini. Kita cari yang A. Nih. Bisa kita lihat? Ya. Antara yang pertama dengan yang kedua tambah 3. Ya, kita bisa tengok. Di sini aturan polanya adalah tambah 3. Artinya dia merupakan barisan aritmetika. Ingat, aritmetika itu barisan yang aturan polanya penjumlahan atau pengurangan. Karena beda antar sukunya sama. Nah, ini dia tadi. Bedanya sama. Misal kita cari beda yang ini.
Suku 2 kurang suku 1, 3. Suku 3 dengan suku 2 selisihnya tuh sama 3. Nah, karena dia memiliki beda atau selisih yang sama, artinya dia barisan aritmetika. Sehingga kita bisa mencari suku ke-12-nya. Nih, kita gunakan rumus ini. Nah, dicatat yang tadi tuh. Oke. Ini rumusnya, suku ke-12 artinya n-nya berapa? Iya, n-nya 12. Nah, tinggal kita ganti. N-nya 12, A-nya 6, A itu adalah suku pertamanya. N-nya kita ganti B. B itu bedanya tadi, yang ini dia. Oke. Lanjut. Oke, kita selesaikan. Selesaikan yang di dalam kurung. 12 kurang 1. Selesaikan yang di dalam kurung dulu. Ini dapat 11, kemudian kalikan dengan 3. Ada penjumlahan, ada perkalian. Kita harus menyelesaikan perkalian terlebih dahulu. Nih, oke, selesaikan. Sehingga suku ke-12-nya dari barisan ini adalah 39. Nah, oke. Artinya sama aja dengan kalau kalian meneruskan ini. Tambah 3, tambah 3, tambah 3 hingga sampai ke 12 ini. Nah, sampai ke 12 dapatlah dia 39. Oke. Yang soal B. Nah, yang A sudah. Kalau yang B bisa tidak ditengok. Kalau ini tadi aritmetika tambah 3. Kalau yang ini yang B itu ya, dia geometri karena dia pola perkalian 4. Nah, antara suku 1 dengan suku 2 dia kali 4. Suku 2 dengan suku 3 dia kali 4. Sehingga artinya rasionya dia punya rasio yang sama. Kalau geometri kita menggunakan rasio atau perbandingan. Kalau di aritmetika kita menggunakan beda atau selisih. Rasionya sama. Kalau kita cari suku 2 dengan suku 3, kemudian suku 3 dengan suku 2. Pokoknya sukunya dengan sebelumnya. Kecuali suku pertama banding dengan suku sebelumnya tak ada. Oke? Sama dengan 4. Sehingga kalau ditanya suku ke-12-nya, kita masukkan ke rumus. Kalau geometri menggunakan rumus ini. Buka lagi tadi. Ada di slide sebelumnya. Lanjut. Kita ganti n-nya 12, A-nya 3. Nih, A itu sama dengan suku pertamanya. R-nya 4. Ini R pangkat ya, bukan kali. R pangkat N kurang 1. R-nya rasionya 4, N-nya itu 12. Ini suku ke-12. Kurang 1. Kita selesaikan pangkatnya dulu. 4 pangkat 11. Nah, 4 pangkat 11 itu bukan 4 kali 11. Oke? Nah, masih ingat ya? Kita mengalihkan 4-nya itu sebanyak 11 kali. Oke, selesaikan dulu. 4 pangkat 11 itu sama dengan segini. 4.194.304 kali dengan 3 hasilnya segini. Sehingga suku ke-12-nya dari barisan ini adalah 12.582.912. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Ketemu lagi pekan depan insyaallah. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.